Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Tricahyani dengan NPM 202014501165 dari kelas R4N, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memenuhi tugas penulisan ilmiah yang dibimbing oleh Pak Fajar Kurniadi, dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah beliau berikan. Yang pertama, apa yang Anda pahami dari gaya selingkuh? Yang dapat saya pahami dari gaya selingkuh itu merupakan kesepakatan yang sengaja dibuat oleh lembaga untuk menyusun ataupun menentukan gaya dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Dari gaya tersebut yang telah ditentukan oleh lembaga harus kita patuhi dan tidak boleh dilanggar, karena aturan tersebut memiliki tujuan yang baik dan sudah dibuat dengan baik pula. Contohnya, seperti di kampus Unindra memiliki kesepakatan dalam gaya penulisan ataupun gaya selingkuh dengan menggunakan font Times New Roman, ditulis dengan huruf kapital, dan ukuran judulnya 14, seperti itu. Yang kedua, mengapa gaya selingkuh suatu lembaga tidak dapat diterapkan di lembaga lain? Karena dalam setiap lembaga sudah memiliki aturan ataupun ciri khas dalam ketentuan penulisan gaya selingkuhnya tersendiri. Contohnya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Di kampus Unindra sudah memiliki ketentuan gaya penulisannya dengan menggunakan font Times New Roman dengan ukuran judulnya 14. Maka saya sebagai mahasiswa Unindra harus mengikuti ketentuan tersebut dan tidak boleh mengikuti ataupun mencampurkan gaya selingkuh dari kampus lain. Yang ketiga, mengapa kutipan langsung cenderung membuat tingkat plagiasi menjadi tinggi? Karena ketika kita mengutip sebuah kutipan secara langsung ataupun mengcopy paste semua tulisan aslinya, maka sudah dipastikan tingkat plagiasinya akan menjadi tinggi. Dengan demikian, lebih baik kita menggunakan kutipan tidak langsung supaya dapat mengurangi tingkat plagiasinya. Kutipan tidak langsung itu seperti apa sih? Kutipan tidak langsung itu adalah kita mengambil intisari dari kutipan langsung. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita membaca seluruh kutipannya terlebih dahulu, lalu mengambil intisari dari kutipan tersebut, dan kita membuat tulisan dengan bahasa sendiri atau gaya bahasa kita sendiri. Tapi jangan lupa untuk menyantupkan sumbernya. Dengan cara itu kita dapat mengurangi tingkat plagiasi. Yang keempat, kosakata dalam karya ilmiah harus baku. Untuk menentukan kebakuan kata, kita harus melihat ke dalam KBBI. Di dalam KBBI memuat kata baku. Apakah pernyataan di atas benar? Jawabankan alasan Anda. Menurut saya, pernyataan tersebut benar. Kosakata dalam karya ilmiah itu memang harus baku, tapi tidak semua kata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bahasa baku. Di dalam KBBI juga terdapat kata tidak baku, contohnya seperti kata gue. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memang terdapat di dalamnya, tapi kata gue itu termasuk ke dalam ragam CAK atau percakapan. Maka KBBI ini hanyalah sebagai patokan kebakuan kata. Untuk melihat kata baku atau tidak bakunya, kita bisa melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kelima, jelaskan perbedaan halaman pada daftar isi bab 2 dan lampiran. Perbedaan halaman dalam daftar isi bab 2 dan lampiran yaitu pada bagian daftar isi menggunakan angka Romawi kecil seperti I1, I2, I3, dan seterusnya. Pada bab 2 menggunakan halaman angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan pada bagian lampiran tidak menggunakan halaman. Di bagian lampiran sebagai pelengkap saja. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.